Pada zaman dahulu, masyarakat daerah istimewa Yogyakarta hidup dengan adat dan tradisi yang kuat. Budaya dan kesenian menjadi hal yang penting dalam kehidupan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Yogyakarta hati ning rat negeriku, nagari kemaripah kang merdeka, kaya kang kaserat ing Satokomo. Merapi ngelingake marang ing Gusti, segara ngelingake kudu ngidapu. Perempuan jiwa Jawa manunggaling kawula Gusti, balung sungsung dadi ugemi meneka tekad dadi sesantri satu patung sanyari bumi ditohi pecahing dodo lutaking ludira ngadipati negeri merdeka bakal tak belani. We are from Jogja, the heart of Java. Our life is mantra, flows down like lava. We are from Jogja, the heart of Java. Culture weaponnya besok Sabdata. Merapi oleng, laut lindu gedek, angin ribut, hujan bledek, todok bumi reresik nanda gawe marang donya lan menungsane, marang sedulur sikap kudu kajeni lan kopeni. Bumi pertiwi saudara kami yang harus dijaga dan dihormati, menerima sekaligus memberi. Budaya adalah senjata memanusiakan manusia, bangun jiwanya, bangun raganya, sentosa dalam puspa warna. We are from Jogja, the heart of Java. Our life is mantra, flows down like lava. We are from Jogja, the heart of Java. Culture's weaponnya besok Sabdata. In our land where we stand, never afraid cause we are friends. We live better hand in hand, trying to appreciate and understand why democracy is occupied by oligarchy. No apa demokrasi nek mau ngarep do ngapusi. Why religion is only trying to kill humanity. No apa agama nek mau ngarep do mateni. Hey oxymoron, you don't need to teach me. Ora usah ngurui mergo ora mikulani. What Jogja want is harmony and diversity. Urip iku amrih, piye isa ning harmoni.
the death until the end. Ulupis kuntul baris, ulupis kuntul baris, ulupis kuntul baris, ulupis kuntul baris. Jogja, Jogja, tetap istimewa, istimewa. Halo pemirsa, melampah-melampah datangan Yogyakarta mboten kesumpen ningali budaya. Pripun kabare? Saenggi, berbicara soal Jogja rasanya kurang lengkap kalau tidak membahas seninya. Ibarat makanan, Jogja itu punya rasa yang dalam tapi tetap membumi. Nah, hari ini kami ingin membedah sisi dalam lewat kelimutan tari simpi, sisi guyub lewat lagu Suwe Ora Jamu. Monggo, langsung saja kita mulai pembahasannya. Salah satu tari tradisional dari Yogyakarta adalah tari serimpi. Tarian ini berawal pada masa kerajaan Mataram saat Sultan Agung bertahta pada tahun 1613 hingga 1646. Tari serimpi termasuk karya seni tertua di Jawa dan dianggap memiliki kesakralan serta kesucian karena hanya digelar di kawasan keraton sebagai bagian dari ritual. Pada masa itu, hanya penari-penari terpilih yang diperbolehkan untuk membawakan tarian ini. Serimpi berasal dari kata Sri dan Impi. Sri berarti raja dan Impi berarti mimpi atau angan-angan. Jadi serimpi merupakan mimpi atau angan-angan dari seorang raja yang ingin diwujudkan. Kata serimpi dalam bahasa Jawa berarti anak gadis berjumlah 4. Dikutip dari Yayasan Pauliat dan Kebudayaan Keraton Surakarta, 1. Tari sarimpi merupakan tarian sakral yang dahulu hanya dipentaskan oleh kalangan internal keraton. Nama serimpi juga dikaitkan dengan 4 unsur dalam kehidupan manusia yang mewakili 4 orang penari, yaitu gerhana api, angin udara, daya air, dan bumi tanah. Teman-teman semua, kalian mau tahu nggak sih sisi unik dari tari serimpi? Nah, tari serimpi ini yang pertama dilakukan oleh 4 orang ya. Nah, orang tua ini dan disajikan dengan gerakan gemulai dan anggun. Gerakan tersebut adalah gambaran kesopanan, budi pekerti, serta lemah lembut yang menjadi karakter wanita Jawa. Dan yang kedua, memiliki kedudukan istimewa di keraton. Pada zaman dahulu hingga saat ini, tarian ini memiliki posisi istimewa di kalangan keraton. Bahkan tarian ini tidak dapat disandingkan dengan tarian lain karena sangat disakralkan. Yang ketiga adalah tarian suci dan sakral. Karena mempunyai tingkat kesucian dan kesakralan yang tinggi, maka tarian ini menjadi pusaka yang melambangkan kekuasaan raja. Yang keempat, hanya dipentaskan oleh orang terpilih. Jadi, tari serimpi ini adalah tarian yang paling istimewa. Gitu teman-teman, tahu kan? Oke. Nah, sekarang mari kita praktekkan gerakan dasar tari serimpi. Suwe Ora Jamu adalah lagu daerah Jawa yang diciptakan oleh Raden
C. Harjo Subroto. Lagu ini sangat populer, apalagi setelah dinyanyikan oleh Waldina. Sue Ora Jamu merupakan lagu daerah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lirik lagu ini menggunakan bahasa Jawa, ragam, moko, serta rima berpeluk. Sue Ora Jamu berarti sudah lama tidak meminum jamu. Lagu ini digunakan sebagai pengiring tarian anak-anak. Liriknya mengisahkan pertemuan kembali antara dua orang yang sudah lama tidak bertemu. Namun pertemuan tersebut malah berakhir dengan kekecewaan. buka puasa, aku udah lapar, bosan lagi. Oh, kok kalian sebegitu sih? Lama banget Nen, aku buka puasanya. Iya, mau ngapain juga bingung. Yaudah, kita sambil cerita aja biar gak kerasa. Cerita apa, Nek? Legenda Rara Jongrang, putri cantik yang dikutip jadi batu. Serem, tapi penasaran. Suatu hari di satu daerah di mana berdirinya kerajaan yang sangat-sangat besar, yang dimana ini dipimpin oleh Raja Boko. Raja Boko ini memiliki seorang putri bernama Rara Jongrang. Aku adalah raja terkuat, tidak ada yang berani melawanku. Raja Boko, aku menantangmu. Pertarungan sengit pun terjadi hingga Raja Boko akhirnya harus gugur. Siapakah gadis cantik itu? Putri Raja Boko. Apakah kamu ingin menikah denganku? Kau telah membunuh ayahku. Aku tidak akan menikah denganmu. Dia sangat sakti. Baik, aku ada syarat. Apa syaratnya? Buatkan 1000 candi dalam 1 malam. Baiklah, aku sanggup. Akhirnya Bandung Bondowoso menerima persyaratan yang diberikan oleh Rara Jongrang. Dengan kesaktian, Bandung Bondowoso memanggil makhluk halus untuk membangun candi-candinya. Waktu demi waktu berlalu, Bandung Bondowoso berhasil membuat candi sekitar 998.
hampir mendekati 1000. Namun, Lihatlah, candinya hampir selesai. Apakah kita harus menggagalkannya? Kita buat suasana ini menjadi pagi. Ayo cepat. dengan bantuan para rakyat dan juga para dayang, Roro Jonggrang mencoba untuk menggagalkan usaha Bandung Bondowoso. Apa? Sudah pagi? Akhirnya, para makhluk halus yang membantu pembangunan candi pun ketakutan dan juga pergi karena mengira matahari telah terbit. Namun, kecurangan yang dilakukan Roro Jonggrang akhirnya diketahui oleh Bandung Bondowoso. Hatinya dipenuhi kemarahan dan juga kekecewaan karena merasa telah dikhianati. Kau telah menipuku. Aku hanya tidak ingin menikah denganmu. Kalau begitu, jadilah kau candi yang ke-1000. Kayak nyata banget ceritanya ya, Sa. Iya, kayak kita ada di dalam sana. Jadi cerita rakyatku bukan hanya cerita biasa, tapi pelajaran hidup. Kasihan Jonggrangnya. Makanya kita harus hidup jujur dan tidak curang. Alhamdulillah, akhirnya buka puasa. Akhirnya nggak kerasa kan? Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita Roro Jonggrang ini adalah bahwa melaksanakan kehendak, berbohong, dan bertindak saat emosi hanya akan membawa konsekuensi yang buruk. Sehingga kita harus bersikap jujur, bijak, dan saling menghargai orang lain. Cerita rakyat adalah warisan budaya yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.